Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mardika dan ini adalah laporan untuk pertemuan 2 praktikum mobile. Di mana di sini kita akan mempelajari mengenai pengenalan Kotlin dan masuk ke layout nantinya. Dan untuk perkenalan Kotlin di sini kita mulai dari contoh untuk pengenalan tipe data. Nah, untuk melakukan print di sini kita menggunakan print line. Jadi print line ini digunakan dia langsung meng-enter gitu setelah melakukan print line. Bisa langsung kita run. Di sini sedang loading ya. Intinya ketika dia di enter, dia akan langsung ke line bawahnya begitu. Oke, masuk ke pengenalan mengenai variabel. Sini ada variabel var. Oh, ini sudah keluar ya. Jadi di sini kan tadi ada print line hello. Ketika print line hello dijalankan, di sini akan muncul hello dan dia akan langsung melakukan enter ke bawahnya. Baru akan ada print line di sini. Ini testing Kotlin, makanya dia langsung ke bawahnya. Jika tidak menggunakan print line, maka dia akan satu baris gitu kira-kira. Oke, lanjut ke pengenalan variabel. Di sini pengenalan variabel menggunakan penanda var ya. Nah, jadi kenapa digunakan var? Var itu merupakan variabel yang bisa digunakan yang nantinya variabel ini bisa diubah lagi begitu. Bisa diubah lagi nilai-nilainya. Berbeda dengan variabel kedua dengan penanda val. Jadi val ini ketika sudah diinisiasi dia tidak bisa diubah lagi nilainya begitu. Nah, di sini ada contoh variabel untuk int, double, float, long ditandai dengan titik 2 long begini, dan short dan byte. Nah, perbedaannya apa? int itu hanya angka biasa, kemudian double berkoma, cuman koma itu sedikit. Untuk float dia lebih banyak dari double, dan long lebih banyak lagi angkanya begitu daripada int. Untuk short dia hanya kecil angkanya dan byte lebih kecil lagi daripada short begitu. Nah, masuk ke variabel val ya. Di sini ada contoh penggunaannya untuk string. Oh ya, untuk variabel yang tadi bisa juga untuk string ya. Cuman sepertinya tidak ada contohnya. Bisa langsung dibuat aja. Di var n string sama dengan test. Oh, dia sudah ada di bawah ternyata. n string 2. Saya bisa. Dia tandai dengan titik 2. Karena dia string ya. Bisa langsung kita print line. Langsung masukkan variabelnya. String 2. Nah, begitu cara untuk melakukan print. Nah, kita masuk dulu ke file ya, variabel file. Di file itu seperti yang sudah dibilang tadi, jadi file ini dia tidak bisa diubah lagi ketika sudah diinisiasi begitu. Beda dengan var ya. Nih, misalnya di sini kan dia sudah diinisiasi dengan huruf A, byte ya. Nah, kita ubah lagi misalnya huruf sama dengan B. Maka dia akan error nih, akan muncul error. Tidak bisa di reassign gitu. Nah, kenapa? Karena file itu tadi tidak bisa di assign lagi ketika sudah diinisiasi. Namanya adalah immutable begitu. Dan var itu adalah namanya mutable karena dia bisa diubah lagi. Begitu. Di sini juga ada contoh penggunaannya untuk boolean. Isinya adalah true false. Kemudian di sini ada penggunaan variabel untuk string, dia seperti tadi namanya string begitu. Ketika di run untuk contoh yang n string 2 tadi sedang loadingnya di sini di kanan bawah. Ini dia jalan. Mana tadi n string 2 tes ya, ini sudah muncul. Begitu kira-kira caranya. Oke, masuk kita ke contoh kedua yaitu contoh array. Nah, array caranya adalah mendeklarasi variabel kemudian menggunakan array of. Baru di dalamnya ada isi dari array-nya begitu. Nah, untuk array yang ini menggunakan array-nya itu isinya string, ditandai dengan pemisahnya adalah koma per itemnya begitu. Nah,
untuk indeksnya sendiri itu kalau di sini indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi ini ada 4 item dimulai dari 0. Item indeks ke 0, baru indeks ke 1, kedua dan ketiga. Jika di sini untuk pengambilan data dari array-nya bisa menggunakan langsung ditandai dengan dolar dan kurung perawal ini. Baru masukkan nama variabelnya dan indeksnya ke berapa begitu. Di sini untuk mengakses indeks ke 0 dan indeks ketiga. Dan untuk melakukan print semuanya langsung saja di div to string itu. Untuk mencari size-nya digunakan .size, dan untuk bisa juga cara pengambilan nilai array-nya itu menggunakan .get gitu. Sama saja sebenarnya dengan ini, cuman ini menggunakan get, jadi lebih aman gitu. Bisa langsung putaran. Nih, kita kehadiran indeks ke 0, terus seperti yang dibilang tadi di item pertama yaitu silakan. Indeks ketiga adalah 0, 1, 2, 3. Indeks terakhir yaitu saja, benar di sini. Untuk seluruh array-nya maka akan muncul seluruh array-nya menggunakan content div to string tadi. Kemudian untuk panjang array menggunakan .size ya akan muncul 4 item karena isinya memang ada 4 item di dalamnya. Kemudian untuk get itu kan sama fungsinya seperti yang di atas tadi, begitu. Kemudian yang kedua ada untuk array of yang isinya itu adalah int ya, apa integer angka. Sama cara pengambilannya, cara menggunakan langsung indeksnya ataupun cara menggunakan content div to string untuk print semuanya gitu. Untuk size-nya juga bisa digunakan. Nah di sini tadi kan ada get, tentunya di sini ada set. Jadi set ini adalah mengubah isi dari array-nya tadi. Kalau get untuk mengambil berarti set untuk mengubahnya berarti. Nah di sini dia mengubah indeks keempat diubah menjadi nilainya 10 begitu. Nih, jika sebelumnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, indeks keempat adalah 5, maka setelah di set indeks keempat adalah 10, maka dia akan berubah menjadi 10 ketika di print di sini. Bisa kita lihat pada hasilnya di kiri bawah ini. Nih, ketika sebelum di set dia adalah 5 sesuai dengan array-nya ada 5 di sini, dan ketika di set ada 10 nilainya. Oke, mungkin kita lanjut ke collection. Collection ini mungkin di Java tidak ada ya, tapi ada di Python mungkin. Dia ini mirip seperti array, tapi dia ini biasanya lebih digunakan untuk data yang kita tidak tahu panjangnya itu berapa. Kalau array kan biasanya kan digunakan untuk yang panjangnya setidaknya kita tahu lah, masih bisa dihitung begitu. Kalau untuk collection itu tidak bisa dihitung panjangnya ada berapa gitu. Jadi cara mengambilnya langsung cara setnya itu langsung add gitu, tidak pakai indeksnya ke berapa gitu. Nah untuk cara menggunakannya di sini dia digunakan val dulu, yang isinya adalah string sama penanda perbedaan per item itu adalah koma. Kemudian untuk cara deklarasinya adalah menggunakan mutable, jika ada string maka string. Kemudian untuk mendeklarasikan isinya adalah mutable list of gitu. Nah, ini kita langsung run saja dulu biar nampak hasilnya. Oke, sudah ada hasilnya di sini. Di sini yang pertama tadi ada kita jalankan print line ya. Jika kita print line langsung kita masukkan nama variabelnya, maka dia akan langsung melakukan print untuk semua list mutable-nya semua collection-nya gitu. Berbeda dengan yang array tadi, dia harus menggunakan div to string karena tidak bisa langsung di print gitu array-nya. Oke, kemudian kita lakukan add, maka dia akan bertambah. Nih di sini bertambah, ada high di belakangnya, tidak perlu dimasukkan indeks berapa, bisa langsung bertambah gitu. Kemudian untuk remove tentunya kita harus tahu dia ada di keberapa gitu kan. Jadi remove at index 0, maka yang indeks ke 0 tadi high akan terhapus begitu. Ini di kiri bawah ya, ada high, dia langsung terhapus karena di indeks 0 dihapus. Oke, lanjut ada shuffle. Jadi shuffle itu adalah untuk mengacak indeksnya tadi, mengacak indeksnya. Jadi ketika sebelum di shuffle itu adalah halo, aloha dan hai urutannya. Ketika di shuffle menjadi halo, hai dan aloha begitu.
Lanjut ke collection yang immutable, ditandai dengan val ya, sama seperti tadi. Immutable yang isinya itu adalah sama dengan kata mutable. Seharusnya di sini var ya. Sini var karena dia mutable ya. Kemudian di sini val karena dia immutable begitu. Ya. Kira-kira begitu. Dan jika umumnya jika val kan tidak bisa kan diubah lagi isi datanya. Tapi jika dia sebuah collection, dia bisa dilakukan set lagi, dia bisa lakukan set begini atau di add lagi begitu kira-kira. Jadi dia meskipun dia val, dia bisa diubah. Mana dia tadi? Ini hasilnya ya, ketika di run ya. Tadi kan isinya adalah sama dengan kata mutable, berarti hi, aloha kan isinya. Berarti kan. Jadi ketika di print, kata pertama dari kata immutable adalah diakses dengan kata first ya. Kata pertamanya adalah hi. Di sini hi. Kemudian ketika dilakukan set, artinya diubah isinya, ternyata bisa meskipun dia adalah val, karena pada dasarnya kita tidak mengubah datanya, melainkan isi dari data tersebut. Perbedaannya jika kita mengubah variabel, kan di sini dia variabelnya tetap sebuah collection. Kita tidak mencoba mengubah collectionnya, kita mencoba mengubah isi dari collection tersebut. Nah, karena itu dia bisa diubah meskipun dia merupakan variable val begitu. Kira-kira. Di sini ada coba map of 1 itu Sumaya 2. Jadi ketika dia dirubah isinya tetap bisa begitu kira-kira. Meskipun dia adalah val begitu. Oke. Tetap bisa diakses lah intinya ya. Kemudian kita masuk ke contoh untuk if else. Oke. Kita run dulu. Oke. Nah, untuk yang contoh if di sini ada val angka untuk variabel ya. Variabel. Untuk variabel di sini ada variabel angka yang saya ada 50. Nah, if seperti biasanya di sini if-nya itu ada dalam kurung, kemudian dalamnya itu adalah kondisinya untuk menjalankan yang ada di dalam if-nya begitu. Jadi if angka adalah jika di modulus 2 sama dengan 0 atau dia adalah angka genap, maka akan melakukan print sama rata di dalamnya. Nah, if di sini bisa tidak menggunakan kurung kurawal, dia bisa menggunakan hanya tab-nya saja. Apa? Jarak indentasi ke dalam begitu. Nah, jika dia terindentasi ke dalam itu masih dalam if, dan jika dia sudah sejajar dengan atasnya berarti dia sudah di luar if nih begini. Kan 50 tadi kan merupakan angka genap ya, berarti dia melakukan if print yang di dalam if, kemudian dia akan melakukan print yang di luar if karena ini di luar if begitu, jadi dia tetap dijalankan begini. Kemudian ada dua variabel lagi, yang satu dan yang dua, yang isi adalah 3 dan 5,5. Kita buat if. Nah, di sini if-nya menggunakan kurang kurawal karena dia memiliki else-nya sendiri. Begitu. Jadi, ketika dijalankan nilai 3 tentu lebih kecil daripada nilai 5,5. Maka if-nya adalah berhasil. Benar kan? Nilainya berhasil. Dan jika ini kita ubah menjadi misalnya 10, maka yang jalan akan else-nya begitu. Nih, coba lagi karena else-nya adalah coba lagi, karena itu nilai 10 tidak lebih besar dari 5,5 karena makanya if-nya tidak jalan begitu ya. Oke, lanjut. Sini ada variabel GSTN yang isinya adalah marah. Di sini ada if jika GSTN adalah senang, maka melakukan print line CS ikut senang. Ada else if jika GSTN sedih maka jangan sedih lagi, dan else adalah saya minta maaf. Nah, karena di sini adalah GSTN isinya marah dan tidak termasuk dalam if dan tidak juga termasuk dalam else if, karena itu dia akan masuk ke dalam else begitu. Di sini saya minta maaf dia
Ini juga saya minta maaf karena dia si variable GST ini bukan senang dan juga bukan sedih. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan else if ya. Else if itu pada dasarnya seperti jika if-nya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke else if, dan else if selanjutnya baru terakhir itu jawaban defaultnya adalah else, begitu kira-kira. Oke, lanjut ke variabel selanjutnya. Saya ada variabel n sama dengan 10. Jika n kecil dari 0, maka print negatif. Dan jika dan else-nya ada if lagi di dalamnya, begitu. Yang di dalamnya adalah positif, bilangan genap, maka bilangan genap, dan bilangan ganjil else-nya. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari if else yang ada di dalamnya if else lagi gitu. Ada hierarkinya begitu. Jadi ketika dijalankan maka 10 tentunya dia lebih besar daripada 0. Maka dia akan masuk ke else. Nah, di else ini adalah dia bilangan genap. Maka dia akan melakukan print bilangan genap begitu. Jika ini adalah 11, maka dia akan melakukan print bilangan ganjil. Karena di if ini dia tidak terpenuhi, jadi dia masuk ke bilangan ganjil. Dan jika di sini adalah dia sebuah bilangan negatif, di n-nya adalah bilangan negatif, maka untuk if yang pertama saja dia tidak terpenuhi, maka dia akan langsung melakukan print negatif begitu. Langsung kita cobakan. Ini negatif ya, langsung begitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke loop ya. Di sini contoh penggunaan for loop. Nah, cara untuk melakukan for loop di sini adalah for dalam kurung kondisinya, begitu kan normalnya. Nah, di sini variabel yang untuk memasukkan nilai dari jumlah loopingnya. Nah, ditandai dengan n in 15 titik 2.2. Untuk titik sama dengan ini dia langsung muncul gitu ya dari sistemnya. Di 2.2 ini maksudnya adalah sampai angka yang keduanya begitu. Jadi di sini ada angka 15 sampai 25. Oke, bisa langsung kita lihat saja agar nampak ya. Nah, di sini dari angka 15 sampai 25 ditandai dengan titik 2.2. Dia menyimpannya ke dalam variabel n dan kemudian di print yang ada di dalam for-nya. Nah, di sini tadi contohnya, di sini jika print maka dia akan satu baris saja, jika print lain maka dia akan ke baris bawahnya begitu. Oke, kita lanjut. Jika dia adalah sebuah array, tadi kan cara mengisi array kan hanya melalui indeksnya ataupun melalui get salah satu indeksnya begitu ya. Nah, di sini bisa kita melakukan print dengan cara langsung menggunakan for gitu tanpa mengakses indeks keberapa gitu. Caranya adalah menggunakan for, kemudian isi dari array-nya dimasukkan ke dalam variabel, baru variabelnya kita print gitu kira-kira. Jadi di sini ada isi array itu adalah kampus, politeknik, kaltex, riau. Jika dilakukan print, maka akan muncul sama seperti yang ada di array-nya. Maka yang pertama adalah kampus, kemudian dia mengulang for, yang kedua adalah politeknik, baru mengulang for lagi, isinya adalah kaltex ya. Sini kaltex. Kemudian yang terakhir adalah riau. Jadi dia mengulang itu sekitar 4 kali sesuai dengan jumlah dari kampusku tadi begitu. Oke, lanjut ke contoh for selanjutnya. Di sini ada for in kampusku indices. Nah, indices ini adalah digunakan untuk mengambil size-nya, tapi khusus digunakan untuk itu seperti size, cuman dia size kurang satu lah intinya begitu. Dia range yang cocok untuk melakukan print array, jadi cocok untuk dilakukan dalam for begitu. Ini sama sebenarnya, sama seperti yang tadi, hanya saja di sini melakukan pengaksesan indeksnya itu melalui indeksnya yang diambil dari indices tadi begitu. Dia sama dimasukkan, tapi yang dimasukkan dari sini adalah size-nya, bukannya array-nya langsung, bukan isi array-nya langsung begitu. Ini kan kalau di atasnya tadi kan array-nya langsung dimasukkan isi string-nya baru dimasukkan ke kampus dan langsung di print. Kalau di sini isi size-nya itu sama seperti angka, dimasukkan ke n-nya, baru kita akses indeksnya melalui n begitu. Jadi sama diulang 4 kali dari 0 sampai 3 karena indeks itu kan range-nya kan dari 0 sampai 3 jumlah array-nya tadi. Gitu. Jadi dia langsung di print 4 kali dan akan keluar isi dari array-nya tadi. Oke, langsung ke contoh for loop terakhir ya.
Jadi for loop terakhir itu digunakan untuk array angka ya di sini. Array angka. Di sini juga ada digunakan untuk if else lagi di dalamnya begitu ya kira-kira. Aduh. Nah, di sini kita mengambil array with index. Maksudnya itu adalah kita mengambil nilainya sekaligus indeksnya begitu. Jadi di depannya ini ada dua variabel yang digunakan untuk satu untuk menyimpan indeksnya dan satu adalah untuk menyimpan nilainya begitu. Ketika di print isi pada index adalah n nilainya begitu. Jadi kita akan dilakukan print isi dari indeks 0 adalah 2, sama seperti di sini. Indeks 0 adalah 2. Ini adalah bentuk lain cara pengaksesan sebuah array menggunakan for loop begitu kira-kira. Di sini menggunakan indeks dan mengambil indeksnya sekaligus nilainya. Jadi bisa digunakan untuk misalnya ada penggunaan for loop lagi di dalamnya ataupun ada penggunaan if else ya. Jadi bisa digunakan untuk itu. Di sini juga ada if else lagi untuk mengecek apakah dia bilang genap atau bilang ganjil. Jika dia maka akan genap, jika dia adalah ganjil di sini ada 5 maka dia akan bilang ganjil gitu kira-kira. Oke. Mungkin begitu saja untuk pengenalan Kotlin-nya. Mau kita lanjut ke activity. Jadi di sini layout maksudnya layout. Di sini layouting ya. Nah sekarang ini tampilan normalnya kan ada dua gini ya. Jadi kita masuk ke desain dulu, desain ya. Begini. Nah oke. Nah di laporan yang kemarin, di video yang kemarin itu kan dia semuanya itu kan terpojok ke kiri atas ya, ke 00 kan. Nah itu kenapa? Karena kita belum melakukan constraint untuk variabel-variabelnya, tombol-tombolnya lah begitu. Kita belum melakukan constraint ke dalamnya, karena itu dia ke default yaitu 0,0. Jadi di sini kita akan melakukan constraint untuk variabel button-button ataupun komponen-komponen tersebut. Nah caranya bagaimana? Begini caranya ya. Langsung misalnya kita ingin masukkan button di sini ya. Button. Nah, caranya bagaimana? Untuk melakukan constraint, di sini ada tombol yang bulat nih. Dia itu mengeceknya itu umumnya kiri, kanan, atas dan bawahnya. Jadi dia harus mengenali siapa yang ada di atasnya, siapa yang ada di bawahnya, siapa yang ada di kiri dan siapa yang di kanannya. Itu adalah upaya untuk meletakkan posisi yang tepat untuk sebuah komponen begitu kira-kira. Jadi ketika ditarik garis, nih ada panah gitu nih. Kita bisa melakukan panahan ke button, ke text view ataupun ke tempat lain. Tapi karena kita butuh dia di tengah, jadi dia ke sisi kiri layar. Kemudian untuk kanannya ke sisi kanan layar. Dan untuk bawahnya, karena di bawahnya tidak ada siapa-siapa, kita ke bawah layar. Nah, untuk yang ke atas, nih kan kita ambil yang ada paling di tengah gitu. Kira-kira di yang paling bawah lah ya, di sini. Nah, jadi dia akan mengenal yang paling sisi bawah ini. Di sisi jarak dari sisi kirinya ada layar, sisi kanan ada layar, sisi bawahnya ada layar juga, ada atasnya adalah button yang paling besar ini. Jadi dia akan mengenali semua itu, baru kemudian dia akan berada di tengah selalu. Mungkin bisa langsung kita jalankan ya. Ini kita pindah dulu ke app tadi kan. Aduh, maaf ini salah run ya. Tadi runnya masih di HP saya. Kita pindah dulu saja baru kita run ya. Ini baru dia pindah. Aduh. Oke. Ini kira-kira begini ya. Di sini ada virtualnya. Ada virtualnya, di sini ada button. Nah, tadi kan betul kan constraint-nya dia mengenal sebelah bagian kirinya, kemudian bagian kanannya dan bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya, dia akan mengenali bahwa atasnya itu adalah yang paling bawah lah ini, yang paling dekat dengan dia, yaitu adalah button yang ada di atasnya ini.
dia mengenali jaraknya, kemudian maka dia akan berada di tengah. Ini kita bisa geser ke samping, misalnya kita mau dia tepat di bawah button ini. Nah, dia otomatis mengenali jaraknya dari kiri dan kanan, atas dan bawahnya begitu. Mungkin bisa langsung kita stop dulu ya. Kita stop dulu keduanya. Baru kita jadi dia akan otomatis mengingat bagian kiri ada berapa, bagian kanan ada berapa, bawah dan atasnya ada berapa. Ini begini langsung. Jadi dia langsung berada di tengah-tengahnya begitu. Nah, tapi kan button ini kan tidak memiliki fungsi apa-apa ya sekarang ya. Tidak ada isinya lah begitu kan. Cuman button yang bisa ditekan aja gitu. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa masuk ke sisi splitnya ini. Jadi kita bisa langsung sekali dua. Nih, button yang tadi itu adalah ada di sini. Nah, untuk kenalannya di sini ada ID untuk sebagai pengenalan nantinya ketika mengoding. Jadi kita mereferensikan button yang ini dikenali dengan ID-nya begitu. Jadi bisa langsung dikenali dengan ID-nya. Kemudian kira-kira itu saja sih. Oh iya, tadi ketika melakukan constraint dia langsung ada langsung terbuat di sini. Tadi kan constraint-nya kan kita melakukan dengan visualisasi saja, langsung dari titiknya ke kiri, titiknya ke kanan, titik ke atas gitu kan. Nah, ternyata itu bisa melakukan manual melalui codingnya gitu. Di sini layout constraint button to bottom to parent itu adalah layarnya maksudnya. Jadi ketika kita melakukan constraint yang bawah dari buttonnya itu, yang button ini constraint bawahnya to bottom off itu maksudnya kita mengarahkan yang bagian bawahnya kemana, ke bagian bawah dari parent, karena itu dia to bottom of parent begitu. Jika kita mengarahkan bawahnya ini ke atas parent, maka dia akan to top of gitu, begitu kira-kira. Sama seperti bagian startnya, dia akan start of parent, start itu sebelah kiri dan end sebelah kanan. Jadi kira-kira ketika startnya button itu kita arahkan ke startnya parent, maka dia akan melakukan sama start of constraint start to start of parent, karena ke bagian kiri ya. Jika bagian kiri ke bagian kanan, maka akan muncul constraint start to end of parent begitu kira-kira. Jadi dia urutan itu sebelah kiri adalah start, sebelah kanan adalah end, sebelah atas adalah top, dan sebelah bawah adalah bottom begitu. Nah, tentunya berdasarkan button-button sebelumnya sudah kita buat ya. Sini ID-nya sudah berbeda-beda ya. Sini ada ID-nya adalah input 6. Kemudian di sini ada input 62. Untuk button yang atas itu ada BTN hitung. Text view-nya ada reset 1. Kemudian yang bagian bawah itu ada BTN hitung 2 dan text view result 2 ID-nya. Oh ya, tadi kan kita manual tuh, ada caranya kita tarik satu ataupun melalui coding. Tapi ternyata ada caranya itu otomatis nih melalui invert constraint. Tapi itu tidak selalu bisa langsung berhasil begitu. Jadi kadang-kadang masih ada errornya. Kita langsung tarik kan. Ini ada di bawah sini lah ya kira-kira. Kita samakan. Nah, ini kan belum ada constraint nih. Yang ini sudah ada. Jika begini, maka kita bisa langsung tekan invert constraint, maka dia akan otomatis melakukan constraint-nya ini. Tapi karena dia tidak ada kiri kanan sebelumnya gitu, jadi kadang-kadang dia bakal error. Biasanya kan dia cuma mengecek antara kiri dan kanan saja. Jadi kadang-kadang mungkin jika begini dia mungkin berhasil ya. Tapi jika udah variabelnya sudah mulai banyak dan kontennya sudah komponennya sudah mulai banyak, dia bakal ada kadang dia bakal error begitu kira-kira. Nih. Dia kalau begini saja mungkin dia berhasil, tapi kalau udah mulai agak banyak komponennya dia bisa jadi bakal gagal. Jadi lebih baik melakukan constraint itu manual saja, lalu tarik yang tadi. Oke, kita hapus dulu ya buttonnya. Kita masuk ke code-nya. Tadi ini ID-nya tadi kan begitu kan. Nah, untuk melakukan fungsi dari button itu ada di main activity. Nah, di main activity itu
kita buat saja variabelnya. Tadi kan ada input 6 itu yang atas, yang teks yang atas, kemudian button hitung adalah button yang atas, dan result adalah text view yang atas, begitu kan. Nah, jadi kita perlu mengingat ID-nya tadi, kemudian kita input, kita import lah istilahnya ke main activity. Di sini dia akan mencari sendiri ada di mana gitu ID-nya. Ternyata ada di input 6 kan, dari layout activity main tadi. Jadi kita buat untuk semua variabel yang sudah kita masukkan, kemudian kita buat on click listener. Jadi jika ingin melakukan buttonnya itu ketika ditekan dia akan melakukan apa? Itu melakukan kita buat fungsi yaitu set on click listener. Jadi ketika diklik akan menjadi apa gitu. Di sini dia isinya. Nah, ketika diklik jika di dalamnya itu di dalam input non teksnya itu di sini itu sudah ada isinya, maka dia akan melakukan pengecekan nih. Jika tidak kosong maka akan melakukan perkalian dengan diri sendiri atau istilahnya pangkat 2 lah, begitu. Jika tidak maka akan muncul masukkan dulu teksnya. Mungkin bisa langsung kita coba. Jika kosong maka masukkan dulu angkanya ya, dan jika sudah ada isinya maka dia akan melakukan pangkat 2 begitu. Oke, masuk ke yang bawahnya. Yang untuk bawah ini fungsinya apa sih? Jadi dia melakukan mengambil 2 input dari input 6 yang atas dan input yang bawah, dan mengecek jika atas dan bawahnya tidak kosong maka akan melakukan perkalian antara keduanya. Di kuadratin dulu yang atas, baru bawahnya dikali gitu. Misal tadi kan kita ubah jadi 5 ya. Nah, jadi 45 kan tadi ke 3 kali 3 jadi 9, baru 9 dikali 5 jadi 45, begitu kira-kira. Dan yang jika ini tidak ada maka seharusnya jangan masukkan dulu angkanya. Ya begitu kira-kira. Oke, mungkin sekian dari laporan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.